hal yang mendasar antara modern dan postmodern. Modern itu hal-hal yang sifatnya itu dahulu dan menjadi kekinian yang tidak bisa ditafsirkan, itu dianggap kuno. Sedangkan postmodern sebuah pemahaman bahwa manusia harus kembali lagi menghargai nilai-nilai spiritualitas. Gagasan pemikiran Michel Foucault. Objek keutamaan Foucault adalah sejarah dan kebudayaan Barat. Pada sebagian risetnya, ia mempelajari susunan bahasa Asia, sejarah pembentukan pemikiran manusia. Metode yang dilakukan adalah metode jejak perubahan dengan waktu yang panjang, menekankan pentingnya geografi, dan membandingkan pengaruh peristiwa jangka pendek, dan membandingkan pengaruh peristiwa jangka menengah dan jangka pendek. Pemikiran filosofis Foucault berasal dari sebuah pertanyaan bagaimana peradaban manusia itu terbentuk. Gagasan pemikiran tokoh kedua itu Jacques Derrida. Derrida itu biasanya membahas satu subjek permasalahan secara tidak langsung dan Derrida itu unik karena mixed genders. Derrida itu tidak mau diatur oleh apapun, yang penting mikir. Gaya berpikirnya itu evokatif, tidak sekedar argumentatif, dan sirkuler, tidak linear. Evokatif itu membangunkan orang untuk bisa berpikir sendiri. Dekonstruksi, semua karangannya merupakan komentar atas pengarang lain seperti filosofis, ilmuwan, sastrawan. Tetapi ia tidak sekedar memberi penafsiran, melacak semua peranggapan dan implikasi-implikasi dalam teks baru. Jadi, menyusun teksnya sendiri dengan cara membongkar teks-teks yang lain. Dengan kata lain, ia melampaui teks-teks tersebut dengan mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh teks-teks itu sendiri. Gagasan pemikiran yang ketiga itu Feyerabend. Pemikiran itu praksis sosial. Praksis sosial itu implementasi dari teori, jadi lebih dekat dengan ke praktik. Menurut Bordes, praksis sosial itu dialektika antara internalisasi eksterior dan eksterisasi interior. Internalisasi eksterior itu ketika seseorang menginternalisasi dunia di sekelilinginya. Eksternalisasi interior ketika seseorang mengungkapkan pemahamannya, hasil resepsinya baik dalam perilaku, perbuatan, dan juga interaksi orang lain. Jadi istilahnya itu ada dua, dalam kita itu diserap ke dalam, dan kamu itu diekspresikan lagi keluar. Gagasan pemikiran yang keempat yaitu Jürgen Habermas. Ada 3 tipe hubungan manusia. Yang pertama itu hubungan dengan dunia objektif, subjek dan objek. Yang kedua itu hubungan dengan dunia sosial yang didasarkan atas norma-norma subjek dan subjek. Sedangkan yang ketiga, hubungan dengan dunia subjektif pemikiran, rasa dan imajinasi subjek itself, hubungan dengan dirinya sendiri. Terus ada lagi kritik rasio instrumental, cara berpikir modern. Rasio ini merupakan akal pikiran sebagai alat untuk mengatasi sesuatu atau mencapai tujuan. Rasio ini menjadikan akal pikiran sebagai alat untuk mengatasi sesuatu atau mencapai tujuan. Nah, ada juga rasio komunikatif, hubungan dengan manusia.
Berdasarkan rasio ini, ketika kita berhadapan dengan manusia lain, maka terjadi pertemuan antara kepentingan individu. Kepentingan individu inilah yang harus dikomunikasikan agar masing-masing individu mengetahui kepentingan-kepentingan yang ada, dan kemudian dicari irisan dan kepentingan-kepentingan tersebut guna memuaskan setiap individu yang memiliki kepentingan itu sendiri. Jadi komunikasi, hubungan dengan manusia itu harus ada komunikasinya. Nah, itu penjelasan singkatnya tentang para tokoh dalam pemikirannya. Mungkin dicukupkan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.